Hai guys, ketemu lagi sama saya Azwar Changer, nama saya Iwan. Saya akan ngobrol sama teman saya, seorang pembalap rally ya, nasional. Dan juga sekarang lagi giat untuk bikin konten YouTube, lagi giat-giatnya. Dan bagaimana cara kalian untuk memonetize channel YouTube untuk kamu para content creator ataupun yang lagi mau coba-coba. Nah, bisa belajar sama dia nih. Hidup adalah bisnis kolaborasi dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Woi, gila, hari yang panjang. Buat gue ini hari yang panjang ya. Asli, ini hari yang panjang banget buat gue hari ini. Wan, parah. Gila. Jadi yang belum tahu atau belum update nih sekarang Rifat udah di sini di rumah. Yo, di rumah imen. dia baru bangun. Parah. Dan mau ngobrol tentang konten-kontennya dia nih. Oke, kita ngomongin tentang hari lo. Iya boleh. Hari ini lo ngapain aja? Hari ini gue Work from tadi home? bangun. Nah. Enggak, gue hari ini tadi bangun jam 4 pagi. Wow. Terus abis itu, asli jam 4 pagi. Abis itu mandi setengah 5. Terus abis jam setengah 5 gue mandi. Gue berangkat tuh jam 5 ke Senayan. Oke. Senayan. Soalnya gue berpikir, kita kan udah 3 bulan nih di rumah terus-terusan kan. Terus gue juga ya mungkin perlu lah olahraga dan udah dibuka kan di sana. Jadi gue janji sama coach gue untuk latihan di sana pagi itu jam 5:30 sampai jam 8 atau setengah 9 tadi. Ya kan? Ya. Dari jam setengah 9, jam 8 lah, jam 8. Abis itu gue nyari bank, ceritanya tadi. Oke. Nyampe di bank, buset deh. Itu ngantri. Ya, bank tuh, Allah, Bang, bukan lagi. Bukan bang ngantri capek lagi. antri. Bang, enggak, gue nggak. Mending gue udah pilih bank yang bank bukan capek antri juga, udah bank BNI yang udah jarang-jarang banget orang. Masya Allahu Akbar. Dah akhirnya gue nyari muter lagi, cari cabang yang sepian dikit deh, gue di situ. Belum mandi tuh ya, abis olahraga ya? Belum mandi. Mantap. Begitu gue harus jemput bini gue. Dari gue jemput bini gue, terus gue belanja sama bini gue. Set dorong troli gue udah. Aduh, ini gimana? Oh, ini belum cerita kemarin. Kemarin gue driving sampai jam 10 malam, men. Oke, gue juga tahu kalau lo lagi main sepeda juga kan? Iya, itu dia siap-siap sepeda. Buset. Ya udah, akhirnya gue main lagi, gue nemenin bini gue sampai rumah main sama anak-anak, udah gue teler banget deh. Jebret. Dan tadi gue zoom meeting sampai rumah, gue masih zoom meeting sejam. Masya Allah. Udah bagus. Jadi telepon intinya tuh barusan, kalau nggak bablas. Jadi intinya sebenarnya new normal ini lebih sibuk dong buat seorang Rifat. Yang kayak dikumpulin aja gitu ya. Nah, hal-hal yang kita nggak bisa kerjain selama 3 bulan ya gue kumpulin aja di satu. Udah jadi satu, terus kesempatan waktunya kan pendek nih, jadi everything like comes in the same time aja gitu, jebret, cuman ya udah. Enjoy aja ya. No problem kalau itu. Nah, dinikmatin aja. Iya, nah seperti banyak orang nih, gue setiap sore sekarang, Fat, gue ngajak teman-teman tuh gue ngobrol nih, ya kan? Iya. Nama acaranya Meet the Survivor One on One, ngobrol seperti ini aja, santai. Iya. Tanya apa kabar, bisnis lo kayak gimana caranya lo handle stress, gimana lo caranya survive, ya kan? In this freaky situation gitu kan, corona makanya namanya Meet the menghantui. Survivor. Oke. Kalau lo sendiri nih banyak bisnis kan? Ada, ya lumayan lah. Bisnis lo apa nih yang masih sekarang going on? Honestly speaking, gue berpikir gini, we have like amazing good days gitu ya in the past gitu. Tapi ya tiap panas ada hujan, habis hujan mungkin ada badai, habis badai pasti terang lagi lah, konsep gue selalu begitu. Jadi ini nggak mungkin stay forever kayak gini. Jadi gue bisnis gue sih nggak jauh-jauh dari mobil ya. Gue ada IO ngerjain event balap, gue ada tim balap, gue ada bengkel, gue ada
safety driving, iya safety driving, sama safety riding, terus gue ada restoran, ya tidur sih. Kalau bisnis sih tidur. Ya. Nah, makanya. Cuman ya kayaknya berjamaah ya tidurnya ya, bukan cuma gue sendirian, tidurnya rame-rame. Ya. Nah, YouTube itu kayaknya lo lumayan. Nah, jadi kalau YouTube sih buat gue menyenangkan dalam konteks kayak gue punya tempat untuk gue punya tenaga banyak yang mau gue curahkan di mana gitu. Nah, YouTube nih ceritanya lucu. Kalau YouTube tuh gue bikin, honestly speaking, nggak buat cari uang sebenarnya. YouTube tuh gue bikin untuk gini. Mungkin banyak orang yang punya pengalaman di apa namanya, di segala macam ini ya, segala macam ranah kehidupan gitu. Gue pikir gue tuh dulu ikut balap memang didedikasiin untuk hidup gue segini lama ya. Cuman gue ngeliat ada loss in translation gitu kalau gue nggak keep up sama zaman. Jadi di YouTube itu gue banyak banget cerita tentang pengalaman hidup gue udah ngapain aja, bla bla segala macam. Karena banyak kan gini, sama nih sama teman-teman gue yang lain, gue sempet ngobrol. Kita itu kan berkarya di gilanya kan di umur 20 sampai 30-an. Benar nggak, Wan? Benar. Sekarang tuh kita udah umur 40-an. Nah, kalau kita mendedikasikan ini untuk angkatan kita udah tahu semua, man. Gue siapa tuh udah tahu orang-orang. You say my name lagi lah dengan semua prestasi gue. Cuman gue kan ingat gue gede itu di umur 20-an 30-an. Jadi gue harus punya bridging komunikasi dengan generasi 20 dan 30 tahun gitu. Milenial ya. The millennials bahkan dari belasan tahun, dan mereka tuh nggak nonton TV. Benar. Nggak nonton That's TV. the point. Iya, nggak nonton TV, nggak punya schedule mau duduk depan TV karena gua ngejar acara ini jam segini, nggak ada gitu. Mereka tuh punya akses di mana aja, kapan aja, mau apa aja terserah gitu. Itu akses mereka, dan itu adalah kelebihannya generasi mereka kan. Jadi ya udah, jadi akhirnya gua decide gini deh, kalau gua udah mati, orang masih tahu Rifat Sungkar tuh siapa, gue tuh ngapain aja, prestasi gue tuh apa, dan apa yang pernah gue persembahkan untuk Indonesia gitu. Jadi ya udah, gue itu ininya gue itu apa, niat gue bikin YouTube. Storytelling ya, storytelling lo lah ya. Iya, storytelling ya. Alhamdulillah gue punya sambutan yang super positif karena gue nggak punya muatan di situ. Gue nggak punya muatan untuk gue pengen terkenal lah lewat YouTube gitu. Gue nggak punya kayak gitu. Gue sekarang pernah survei. Oke. Seangkatan kita, lu tau Rifat siapa? Tahu dong, balap gitu kan. Umur 30-an. Lu tau Rifat siapa? Tahu, balap. Legend umur gitu 2, legend gitu ya. Legendnya masih hidup, belum mati. Iya. Terus tapi gue survei yang di market gue yang umur 20-an dan belasan. Tahu Rifat Sungkar siapa? Tahu, kakaknya Vanessa. Bukan Rifat gue pembalap, bukan. Gue kakaknya Vanessa Presilia gitu. Di umur 20-30 gue Rifat Sungkar pembalap dan suaminya Sisi gitu. Jadi pas di umur yang potensial loh, kok gue dikenalnya gara-gara gue kakaknya Milea ya, bukan gue gara-gara gue pembalap gitu. Jadi akhirnya gue ngedeketin diri sama mereka-mereka yang di umur segitu dengan ini jembatan komunikasi. Kalian suka apa, kalian pengen tahu apa, lu bisa nggak gue jadi inspirasinya mereka gitu. Jadi ternyata bisa. Nah, konten berarti kan? Konten. Lo konten ini ngomongnya apa jadinya? Apa mobil? Ini banyak pertanyaan nih tentang event balap, kapan lagi Mas? Terus habis itu kira-kira kalau budget 4-wheel drive, budget anak muda dong Om gitu. Iya. Mobil ya? Ini kayak gue sekarang kemarin ya. Gue udah mempersiapkan diri nih, gue udah punya 10 episode nih untuk ke depan nih. I think it's supposed to be start on May ke Juni gitu. Cuman akhirnya pas gue ini ngejual ini gue ada yang mau nangkep gitu, apa konten gue mau nangkep gitu. Kontennya tentang bagaimana cara jadi pembalap. Jadi gue akan buka itu balapan tuh apa aja.
di mana aja, jenisnya apa aja, pengetahuan dasar terhadap mobil, mesin tuh apa, gearbox tuh apa, suspensi tuh bagaimana, cara bikin mobil gimana, harganya berapa, hadiahnya berapa, dan terus. Jadi akhirnya lu tahu gitu. Jadi pembalap tuh nggak tiba-tiba F1 gitu. Lu punya motor bebek 120 cc juga, 125 cc juga kalau balapan ada kelasnya. Dan itu banyak yang nggak tahu. Ini juga di teman-teman gue di go-kart, karena kan anak gue ikut go-kart. Terus gue nanya sama mereka gitu, Fat, anakku mau balapan di Eropa, ini baru hari Minggu kemarin nih. Anakku mau balapan Sentul, di Eropa, apa segala macam di Sentul. Gue cuma nanya satu, ekspektasi hidup lo, anak lo mau juara dunia atau mau kemana? Mau ke F1? Enggak, kayak gitu. Mau ke F3000? Enggak. Mau ke GP2? Sama aja, enggak. Mau ke Asia? Belum tahu. Anaknya mau sampai kapan begini nih? Itu juga nggak bisa jawab. Nah, jadi kan gue punya pikiran gini, ini teman-teman dekat gue aja nggak ngerti nih anak mau dibawa kemana, punya obsesi besar terhadap prestasi anaknya, tapi dia sendiri juga nggak tahu directionnya mau kemana nih. Gue start di go-kart, abis ini kemana nih? Abis ini kemana? Abis ini mau ke Formula 4 atau Formula 3 atau DTM atau Touring Car, TCR, atau tiba-tiba gue dari sini udah gue berhenti aja balapan one make race aja lah, BMW apa Jazz gitu di Sentul gitu, atau gue mau ikut rally. Nggak tahu, karena mereka jenjangnya nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Gue bilang gue bikin salah banyak, gue buang uang banyaknya minta ampun. Lu bisa shortcut semua itu, bukan shortcut sih, lu bisa membuat direction lu akurat. Dan lu tidak bisa punya obsesi terlalu tinggi sama anak-anak kecil sekarang, karena mereka itu nggak kayak generasi kita. Gue tuh stay lama kan, gue menang terus, gue sampai juara nasional berapa belas kali gue lupa. Tapi mereka kan setahun ikut baby, junior, senior, kejuaraan Asia Breeders gitu. Gue bilang wah hebat, keren. Lu tahu nggak, 5 tahun lagi anak lu kelar karirnya, game udah nggak ada lagi kelas yang di atasnya, karena nggak fokus ya. Iya, karena nggak fokus. Karena begitu gue pingin cepet banget sampai sana, sampai atas, udah lu cari duit ya buat ikut F1, mau? Ya nggak nyampe kali duit gua. Nah itu dia. Benar. Lu harus prepare dong anak lu mau dikemanain, dan obsesi lu tuh mau segede apa. Nah itu jadi gitulah konten-konten. Menarik nih. 10 seri itu, satu serinya ada berapa durasinya nih? Gue ngomongin 15 sampai 20 konten menit YouTube. Top. 15 sampai 20 menit berarti pre-production, udah post editing segala macam, udah selesai 10 seri. Udah kelar. Kalau di TV tayangnya aja. Ya, kalau di TV kan 13 episode tuh untuk satu season kan. Iya. Makanya ada 26, ada 39. Kalau lu buatnya 10 ya. Kalau di YouTube semau lu lah. Seasonnya season lu. Nah, lu tuh bisa mulai start pertama kali lu bikin channel YouTube tuh kapan? Lu masih inget nggak? Oh, inget banget. 10 tahun yang lalu sebenarnya. Bas. Iya. Sebelum semua orang mulai ya. Semua orang mulai. 10 tahun yang lalu gue itu bikin channel YouTube buat naruh video-video sekenanya doang. Jadi kalau lo cek channel YouTube gue udah 10 dokumentasi. Portfolio lah. Dan gue tidak berpikir panjang gini loh. Jadi lucu. Ini buat kalian semua yang nonton ya, buat lo semua yang nonton, yang pingin bikin channel YouTube nih ya. Dengar kata-kata gue. Ini yang gue nggak nyesel ya. Only regrets the thing that you never done. Lu cuma boleh nyesel sesuatu yang lu tidak pernah lakukan. Yang lu udah pernah lakukan, nggak usah nyesel. Nggak usah. Gua mau bikin YouTube channel gua terlalu perfect. Gua punya channel YouTube yang tidak gua maintain. Jadi gue cuma naruh video. Setiap kali gue mau meluncurkan video gua, gue selalu berpikir cara ngomong gue harus begini, editingnya kayak gini, mungkin 3 menit cukup, mungkin nggak apa-apa panjang. Iya. Perfeksionis lah ya. Iya, dan akhirnya mulainya telat akhirnya. Cuman there's a reason gitu lah, there's a reason behind itu, karena gue punya brand yang harus gue jagain, gue punya Mitsubishi yang harus gue jagain. Jadi kalau semua orang bilang Fitra, Eri sama teman-teman gue yang anak media, karena gue deket banget sama media, dia bilang gini, untung lo ya punya Mitsubishi ya,
Kalau lu nggak punya Mitsubishi dari dulu, habis kita semua katanya sama lu. Habis tuh nge-review semua mobil gitu. Gue bilang ya, ada jalan hidupnya lah ya, gitu ya. Ya pasti everything happen for a reason. Dan reason gue cukup kuat untuk gue nggak melakukan itu. Pas gue mau melakukan, kok gini, mungkin orang juga menunggu kali ya gue tuh seperti apa. Jadi pas gue lakuin tuh grafik gue tuh betul-betul yang naiknya lumayan tinggi gitu, lumayan tinggi dan konsisten. Gue tidak bilang gue yang tercepat naik YouTube channel, enggak juga. Kayak it takes time gitu. Sekarang gue mau 300.000, mungkin hari ini gue 300.000, I don't know. Tapi semua konten gue genuine, gak ada yang titipan. Nggak ada yang titipan. Gue nggak mau pura-pura. Kayak kemarin nih ya, gue bikin di Go-Kart Sentul. Gue bikin konten Evo 10 lawan Expander. Evo 10 lawan Expander. Ini bukan masalah siapa lebih jago, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi yang satu mobil horsepower 300, mau 300. Horsepower. Yang satu horsepower, yang satu 100. Ya. Secara teori ya nggak mungkin yang 100 menang sama 300, men. Bener nggak? Betul, sepertiganya. Nggak mungkin, nggak sepertiganya. Nggak mungkin, unbelievable. Tapi gue bikin komparasi tentang lu tuh kalau spending uang di tempat yang bener. Jadi ininya komparasinya adalah dua-duanya start bareng, tapi pakai gigi 4, bukan gigi 1. Oke? Nah, gigi 4. Pelan sama pelan nih. Iya. Dari RPM bawah ya. Iya, RPM gaspol aja. Itu Evo baru masuk tenaganya kalau udah RPM-nya ketemu 4.000 mau 5.000, turbonya masuk. Tapi tracknya Go-Kart Sentul. Jadi turbonya belum masuk. Ya mobilnya pelan terus. Sementara Expander juga pelan, tapi dia jalan gitu, torsi. Nah, di sini gue nunjukin lu punya perang antara tim turbo lawan tim Evo sama tim NE gitu, antara turbo sama enggak. Gue bilang masalahnya bukan itu. Lu mau pilih iPhone sama Android itu tergantung kebutuhan hidup lu suka yang mana. Jadi lu gak usah worry. Nah dalam hal ini, lu pilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan lu lah. Gak usah cuap-cuap teriak kebanyakan gitu. Spending uang lebih banyak belum tentu lu perluin. Jadi ya hal-hal kayak gitulah yang gue keluarin di YouTube channel gue. Jadi ya lu bisa. Karena menurut gue emang di sini market domestik tuh karena maunya gaya-gayaan satu ya kan, terus abis itu mungkin pengen nyobain mungkin yang langsung top of the line gitu kan, atau selalu kan, terus yang speknya itu high spec semua gitu, padahal pokoknya peruntukannya belum tentu wise lah gitu ya kan, belum tentu wise. With more power you have to hold the bigger responsibility lah gitu. Lo horsepower lo gede, tanggung jawab lo gede. Mampu belum lo tanggung jawab. Exactly. Dengan power yang itu, dengan mental lo yang ibaratnya masih agresif, emosional banget ya kan, yang ada nggak guna. Nah terus gue lihat nih sambil lihat YouTube channel lo nih, emang rata-rata sih semua konten emang mobil ya. Ya, jadi lo nanti kedepannya mungkin kontennya akan berbeda sedikit, bagaimana lo berkarir bisa dibilang ya sebagai seorang pembalap gitu kan? Iya, betul. Which path should you take gitu kan? If you have money 10-100, lo mestinya give it to this direction. Dari 100 sampai 1000, best value for money kemana? Best value for money dalam konteks lu tahu lawan lu siapa, lu tahu lu di mana, lu tahu achievement lu mau setinggi apa, dan lu tahu senjata apa yang perlu gue persiapin gitu. Senjata apa? Keren. Iya, karena gue punya contoh kasus yang paling gampang gitu ya. Gue punya contoh kasus, gue ikut balap gitu ya. Gue ikut balap, terus habis itu by comparison gitu, lu bisa spending 40.000 euro untuk satu balap dengan mobil A, tapi lu juga bisa spending 140.000 euro dengan mobil B. Chance menang di mobil A itu lu bisa top podium. Chance menang di mobil B juga bisa top podium di kelas yang berbeda. Tapi kalau Indonesia kan kita mesti kasih edukasi kita ada di mana gitu. Kita berangkat kemana gitu. Indonesia ini lucu. Lu juara satu dunia sama juara satu nasional, lu diapresiasi dengan level yang sama.
Bener nggak? Iya. Jadi instead sama-sama podium gitu kan intinya. Sama-sama podium, men. Nggak ngerti kelasnya aja bahwa gitu. ini kasta Brahmana, ini kasta Sudra gitu ya kan? Iya, nggak terlalu tahu. Tetapi intinya adalah kita nggak boleh bikin pembohongan publik, tapi kita kasih tahu bahwa lo menang di balapan yang ini dengan berapa peserta yang harus lo lawan. Dan berapa berat perjuangannya. Antara sih 40.000 sama 150.000 euro. Begitu lu masuk ke klasmen umum lawan mobil-mobil roket itu, mobil WRC itu, lu 20 besar aja udah pasti nggak masuk, men. Lu udah mau kelihatan tuh ya? Udah pasti nggak masuk, udah. Dari budget spending tuh udah kelihatan tuh ya, mesinnya. Iya. Betul, lu harus spending at least 300 sampai 400.000 euro untuk bisa masuk 10 besar. Apa buat apa gitu ya kan mendingan lu ikut yang 40 ribuan tapi lu ikut 6 kali gitu daripada lu udah tahu pasti bahwa lu nggak ada chance untuk menang. Nggak ada chance. Gue nggak mau ngecilin sih, cuman motorsport itu industri gitu di Eropa, nggak kayak di sini. Motorsport itu ngisi hari, ngisi waktu, beda lah. Nah, kalau di lo nih sekarang ngomongin konten YouTube, berarti how to monetize versi Ripat, lo dari sponsorship berarti ya? Karena lo kan seorang ambasador ya kan, salah satu. Iya, dari ini juga, dari airing time juga udah lumayan. Lumayan ya? Lo bisa cerita dikit nggak? Bisa, boleh. Ini semua orang melakukan pertanyaan, hey, gimana sih caranya cari duit di YouTube tuh, caranya gimana? Iya. Gimana? Jadi kalau ditanya, weh, subscriber 1 juta, pasti pendapatannya 1 miliar nih sebulan gitu. Nah, bullshit gue bilang. Lo hampir 300.000 ya sekarang ya? 297.000 lah ya. Iya. Itu kira-kira berapa tuh per bulan? Gue kasih cara ngitungin dulu ya. Gini, boleh. Kenapa orang-orang ngejar konten sering? Ya, ini tiap hari. Ini ada alasannya. Gini ya. Di YouTube itu kira-kira perhitungannya tiap 1 juta menit di Indonesia ya. Tiap 1 juta menit video lu ditonton di channel lu kira-kira earning $100 lah. Tiap 1 juta menit. 1 juta menit, gue catat. Tiap 1 juta menit, oke. Ya. Gimana cara dapat 1 juta menit? Ya, caranya lagi nih. Lo kalau bikin video 10 menit, terus follower lo 10.000, ya, lo pasti expect dapat 100.000 menit, benar nggak? Ya. 10.000 kali 10 menit, 100.000 menit. Satu video ya. Berarti lu harus ngejar follower lu itu 100.000 supaya dapetin lumayan 1 menit. $100. Bayangin lu follower 100.000 kan banyak banget tuh. Lu keluarin video 10 menit, ya kan? Satu video. Oke. Kalau video, nah itu dia produksi satu video nggak tahu bisa 5 juta, bisa 5 juta, bisa 20 juta. Itu back to you lah gitu. Nah, itu satu video. Kalau ada kawin gitu. 5 video, Wing, gimana kita bikin video DJ, Bang? Ya kan? DJ di atas mobil. DJ. Kalau lu bikin 5 video, lu punya possibility untuk earning 5 juta menit. Bener nggak? Kalau follower 100.000. Ya, kalau follower 100.000. Karena lu dapetin 5 juta menit. 500 akan tetapi ini bagian yang nggak enaknya. Akan tetapi satu video itu in average lu yang ditonton cuma 40%. Gitu. Berarti kalau 10 menit cuma ditonton 4 menit. Iya. Cuma 4 menit yang ditonton. Jadi ketika lu membuat 5 video, kemudian 5 video dan videonya itu ditonton 5 juta kan ekspektasi lu kan. 5 juta. Lu potong 40% ya, 40% 5 juta itu baru 2 juta menit. 2 juta. Iya, jadi $200 gitu. Nah, kenapa sih YouTuber Amerika itu kejar gila-gilaan? Karena 1 juta menitnya di Amerika
itu lu bisa dapat 3-5 kali lipat lebih gede daripada di Indonesia. Mantap. Why? Itu algoritmanya mereka. Jadi current exchange-nya YouTube Indonesia sama YouTube Amerika beda? Iya, di setiap negara beda. Di setiap negara beda. Oke. Cuman lu bayangkan orang-orang Indonesia yang punya, udah lupakanlah 3-5 kali lipatnya. Orang Indonesia yang punya subscriber 10 juta, ya, keluarin video setiap hari, videonya 20 menit, berarti kan lu dapat 200 juta menit tuh, ya kan? Satu video, karena 10 juta kali 20 menit, ya kan? 200 juta menit, ya. Tiap hari, Wan, kali 30. Berarti lu dapat 6 miliar menit. 6 miliar menit kan, kira-kira kan? Berapa tuh? 202 tadi kita ngomongin berapa sih? Itulah pokoknya. Nah, dari 6 miliar menit. 6 miliar menit dipotong per 1 juta $100. Iya, tapi lu dapat 40%-nya. Iya. Ya. Jadi 6 miliar menit jadi tinggal 1,8 miliar 40%, 2,4 miliar menit. Nah, bagi $100. Jadi kira-kira pendapatannya follower YouTube yang banyak-banyak itu di sini itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Banyak, tapi tidak seindah yang kalian. Tapi lu bayangin, effortnya, ngejar kontennya, propertinya, syutingnya, timnya lah, ini tuh. Begitu. Ini sama aja dengan pertarungan lo sebenarnya di sebuah ajang race ya. Persis. It's the same ball game ya. Lo fight untuk dapetin kreatif, lo fight untuk dapetin production schedule, lo fight untuk dapetin followers segala macam, sama lo battling di latihan, race, tim lo segala macam gitu kan ya. Gua tidak bisa seperti orang-orang yang bergerak di bidang entertainment gitu ya, kayak teman-teman gua yang memang basicnya artis gitu, karena mereka can do whatever gitu. Kalau gue bikin konten setiap hari, pertama, gue bukan production house. Nomor 2 adalah konten gue akan cepet habis, gitu. Karena terlalu banyak orang yang mengaku sebagai YouTuber, naiknya tuanya cepet, gitu. Maksudnya mature-nya cepet gitu, bab gitu. Tapi basinya juga cepet. Karena mereka begitu udah mentok, mereka spesialisasi di mana nih? Mulai deh, mulailah berkolaps dengan penyanyi lah, masak lah, makan, main game gitu. Terus dia dikenal sebagai YouTuber apa gitu, nggak ada genrenya. Warnanya nggak jelas gitu ya. Warnanya nggak jelas. Lu boleh percaya boleh nggak, Wan? Seumur hidup nih gue punya YouTube 9 tahun apa 10 tahun ya. Lu tau gak gue pernah kolaps sama orang nih. Satu kali baru. Siapa dia yang beruntung? Namanya Garasi Drift. Garasi Drift. Dia itu anak milenial di motorsport yang sangat amat sopan. Terus mereka juga punya visi misi yang jelas, kelas barangnya gitu. Jadi gue nggak yang punya teman. Gue punya temen nih Fitra, Mobi, Ridwan. Siapa you name it lah, teman-teman kita lah, anak Jakarta lah gitu, yang mana aja gue bikin sama siapa bisa kan, tapi itu goal gue agak beda gitu, beda. Jadi gue nggak aus sama konten gue sekarang seminggu 2 kali aja. Hidup gue nggak keganggu, effort ya, nggak terlalu, effort nggak terganggu, ilmu gue bisa disampaikan, konten gue akan terjaga, maintain bagus, ya kan. Aset yang gue punya untuk sebagai konten, properti yang gue punya sebagai konten juga gue pilih bukan orang yang udah punya konten, terus gue punya konten juga, enggak. Lihat aja hari ini gue baru posting tadi di YouTube gue, coba lu lihat tuh, ada satu mobil hitam tuh. Itu gue tuh suka kasih surprise yang orang gak lihat nih, gue bisa dang gitu loh, nih lo lihat nih Jakarta tuh ada. Gue gila banget sih. Lo emang kayaknya dukun sama gue. Gue besok juga pengen datengin salah satu pengusaha body kit nih. Nah, ngobrolin tentang mobil yang tadi pagi lo posting, itu lo bisa cerita sedikit nggak? Itu mobil asli apa body kit? Itu mobil asli, body kitnya dibuat di sini.
Gokil. Buatan Indonesia. Dibikin di sini. Buatan Indonesia, Pol. Tapi desainnya di luar. Enggak, Indonesia. Bas. Itu semuanya Indonesia. Ini gue lagi fight nih. Gue lagi fight ke pemerintah. Ya. Gue bilang gini. Wah, ini cuan nih ya, bisnis baru nih kayaknya ya. Wah, ini bisnis baru. Dengerin, guys. Tapi ini akan nggak buat rivat nih. Bener-bener bukan buat rivat asli cari duit gitu. Enggak. Gue pernah bantuin temen gue. Gue ditelepon sama Juju jam 3 pagi di New Zealand. Jam 1 lah, bukan jam 3, jam 1 malam lah. Fat, lu di mana? Gue lagi New Zealand nih, udah jam 1 malam. Kenapa? Lu bisa tolongin gue nggak? Iya, ada temen gue kepilih motornya jadi 10 motor terbaik di dunia untuk dikirim ke Amerika. Oke? Motornya nggak bisa dikirim. Ya, Thrive ke Peterson Museum. Motornya nggak bisa dikirim, Wan. Ya. Motornya nggak bisa dikirim. Lu tau kenapa motornya nggak bisa dikirim? Ditanya surat-suratnya mana. Oh ya. Sasis kenapa bikin, berbeda dengan originalnya gitu ya? Iya, sasis bikin, velg bikin, mesin nggak tahu dari mana, bla 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 segala macem. Sebagai motor terbaik di dunia, ya nggak boleh berangkat karena nggak ada suratnya. That's fine. Pemerintah Indonesia nggak bolehin. Iya nggak boleh. Akhirnya tau nggak apa? Gue bilang, oke, gue bantuin. Tunggu aja, pokoknya besok lu bisa lakuin itu semua. Dah, gue telepon lah ya. Karena kan gue 6 jam di depan kan, jadi gue telepon balik ke Jakarta nggak masalah. Gue bilang gue koordinasiin, gue pakai jalur gue berangkatin motornya atas nama Rifat berangkatnya, tanggung jawab Rifat, bla bla bla. Lu boleh percaya boleh nggak ya? Gue nggak kenal sama Thrive itu siapa. Gue nggak kenal, tapi gue punya soul di situ. Gue harus bantu dia gitu. Gue punya belief, gue harus bantu dia. Gue tahu Peterson Museum segitu keren ya. Jadi gue mau berangkat, ya kan? Akhirnya bisa berangkat kan motornya. Karena gue dari jam 1 malam itu lo telepon somebody bisa. Akhirnya boleh berangkat, tapi jaminannya gue. Karena gue udah lumayan dikenal sama orang, jadi kayak ya udah deh kalau ini nggak apa-apa gitu ya. Dan gue juga bilang gue akan balik, ya tenang aja gitu. Ya udah, oke, gitu. Udah berangkat. Lo percaya nggak? Gue ketemu sama si Thrive itu 2 tahun kemudian, Wan. Gue nggak pernah ketemu orangnya. Nggak pernah ketemu aja. 2 tahun dari kejadian lo bantuin dia. Iya, gue nggak pernah kenal dia siapa. Tapi gue cuman respect sama hasil karyanya dia. Nah di sini gue lagi mau fight. Jadi kemarin gue baru masukin kan di YouTube gue yang ini mobil tua mau disayang apa mau dibuang. Nah, mau mobil tua ini keambil semua sama orang luar negeri. Karena di Indonesia susah dibikin, susah banget sampai gue emosi nih. Untuk kita bisa jalan. Penyumbang CO2 nggak beres lah ini itu. Padahal kita 1000 biji juga nggak nyampe kali. Iya nggak sih? Betul. Di jalan juga nggak. Gue bilang ya udah kita bikin plat weekend aja lah. Kalau misalnya lu semua nggak suka sama keberadaan kita gitu. Terus untuk kalau ganti mesin, gimana cara bikinnya? Susah juga. Lu mesti punya donor mobil lain. Kalau kit car mobil palsu gimana? Kalau mobil yang dibikin custom car ya kan, sasisnya dari misalnya L300, bodinya yang lain gitu, jalan tuh gimana? Gak ada solusinya. Jadi gue lagi bilang ini industri tuh jago banget. Lu pasti nggak tahu di Jogja di Jogja ada orang bisa restore mobil dan restorasi itu datang semua dari Amerika. Di restore di Jakarta, di Jogja, dikirim balik ke Amerika. Iya. Enggak, bukan, ini lain lagi, orangnya nggak terlalu kelihatan. Di restore di Jogja, dikirim balik ke Amerika, dijual di Sotheby sama RM Auction dan mobilnya. Lu tau nggak Indonesia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Karena mobil-mobil itu nggak boleh jalan di kita. Goks ya. Sayang temen banget gue bikin ya. Skuter tuh. Temen gue bikin skuter 99 tuh. Temen gue dari SD, temen sebangku gue ya. Yang banyak dia beli spakboardnya, bawa sespan gitu kan? Bikin, semuanya bikin. Lo tau Vespanya dia ada di mana? Di Museum Vespa Itali. Di film Buatan Hollywood. Buatan Indonesia. Di apply ke ke Indonesia, di Indonesia untuk legal jalan. Lo tau jawabannya apa? Ini nggak layak jalan. Oke. Sedih nggak lo? Gue bilang gini ya, kalau semua memang harus ada surat-suratnya dari masa lalu, semua harus legal, kalau nggak legal harus di-scrap. Gampang deh, Borobudur nggak ada PBB-nya, rubuhin aja, Jack. Iya, makanya. Bener iya juga itu. Tuh candi semua nggak ada PBB-nya, kenapa nggak dirubuhin? Iya. Iya kan? Ya mungkin di situlah
kelemahan pemerintah kita untuk beberapa regulasi. Enggak sih. Kita terlalu kecil untuk dibelain, tapi kita kecil penting untuk media untuk akreditasi negara kita penting. Jadi ya gue lagi fight lah, semoga ada solusinya. Nah, sekarang nih lo udah ngobrolin tentang YouTube, gimana caranya, hitung-hitungannya. Terus tadi lo juga udah bilang bahwa ya uangnya memang tidak sepadan kalau mau dibandingin dengan success story dari YouTuber-YouTuber di Amerika. Karena sebenarnya juga CPM-nya juga jauh kita punya rendah gitu ya. Nah, tadi lo ngomongin konten juga, ada body kit. Nah, besok gue juga ngobrol sama seseorang yang menjual body kit nih. Tapi intinya adalah, menurut gue, yang namanya aset mobil itu sangat menarik untuk bentuk konten, untuk waktu ngobrol sama Juju, ya kan? Itu investasi juga model mobil-mobil klasik. Nah, ya kan, ngobrolin tentang 356 lo deh. Boleh gue aja. Kan, iya kan, gue sekarang soalnya kan di channel gue ini gue ngomongin tentang bisnis, keuangan, investasi, dan proteksi. Lo bisa sharing nggak sama gue investasi yang lo lakukan dengan si mobil klasik mainan lo yang paling ajib menurut gue, si 356 BRG itu? Apa yang lo pikirkan memilih mobil itu? Pasti kan lo ada pertimbangan, ada perhitungan bahwa ini mobil, ya mungkin lo bisa jelasin cara menginvestasikan sebuah mobil klasik ala Oke. Pertama, lu kalau masak, lu mesti tahu daging yang paling enak yang mana, ya. Jadi lu nggak bisa membuat segala mobil yang ada di otak lu itu menjadi investasi. Itu pertama. Yang kedua adalah rata-rata mobil yang jadi investasi zaman sekarang, yang sekarang mobilnya jarang, dulunya juga mobil mahal. Dulunya juga mobil mahal, ingat itu ya. Ya udah fancy car kan dari zaman dulu juga kan. Dari dulu. Kecuali VW Dakota, itu gue nggak ngerti itu. Ya, VW Dakota dulu mobil rakyat, sekarang mobil ningrat, men. Dulu nggak ada rasanya, sekarang mah. Oke. Versi gue gini, kenapa gue pilih si 356? Gue itu mobil pertama gue Karmann Ghia. Setiap anak VW dulu ya pasti punya dream punya Porsche. Semua anak VW, you name it lah, siapapun pasti dreamnya itu. Ya. Jadi gue harus ngejar dream gue yang dulu gue nggak mampu, sekarang gue punya chance untuk bisa lebih mampu sampai ke sana. Tapi gue juga punya banyak pilihan, gue bisa pilih mobil A, B, C, D, F. Tapi gue pikir gini lah, gue harus punya mobil yang diapresiasi sama orang banyak. Dan mobilnya super jarang, tapi backgroundnya tetap dari yang mobil pertama gue, ya udah. But on the other hand, semua orang yang punya 911 baru punya dream juga punya 356. Benar nggak? Iya. Untuk melengkapi itu. Jadi karena paling klasik ya dari modelnya 911. Iya, karena. Jadi gue udah punya konsep gini loh. Gue punya mobil tua yang diapresiasi sama orang banyak, value-nya luar biasa tinggi, tapi humble, nggak sombong. Gue datang ke acara anak VW, semua appreciate. Tapi gue datang ke anak Porsche baru, datang wow juga. Bener nggak lo? Yang orang bisa punya yang baru, yang tapi lihat yang atas, iya. Legend langsung. Ya, gue parkir tuh mobil jebret gitu kan, nggak belagu gue, nggak sombong gue. Lihat aja mobil gue, nggak apa-apa. Dan di mobil itu yang gue seneng adalah itu jadi jembatan komunikasi ke orang-orang sama motivasi ya. Lo lihat dong, ini gue restoran di Indonesia, di Surabaya. Lo lihat jadinya. Lo bawa aja tuh ke mana? Ke kontes-kontes luar negeri. Kemarin ya, pas mobil gue keluar pertama kali JVWF di Jogja. Gue sih bukan menang juara umum, dan gue emang gak ada obsesi menang juara umum. Tapi mobil gue paling di-upgrade sama semua judge luar negeri. Ngelihat, mobil begini gitu. Jadi gue dapat the best of everything dari judge luar negeri semua. Iya. Karena mereka segitunya. Itu untuk yang Porsche itu ada AC-nya kan? Oh, tentu tidak. Gini, kalau kata Juju, authentication.
Authentication. Okay. Gue sih lagi masih usaha nih mau cari. Gue lagi usaha mau cari ini nih, mau cari chance. Apakah di tahun itu AC. Ada AC-nya tapi? Nggak ada, udah. That's the thing. Nggak ada. Kalau kata orang yang bangun mobilnya, lu kalau mau pakai AC naik expander aja katanya. Dingin AC-nya. Benar. Karena itu udah terlalu minimalis juga dalamnya pasti ya. Gue belum pernah lihat di dalamnya. Tapi gue punyanya Berry gue lihat yang body kit. Oh iya. Banyak lihat mobil gue lah berulang kali gitu. Iya. Mantep. Jo, thank you banget nih, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama, men. Sama-sama. Bro, tapi gue coba pengen kira-kira kalau bertanya nih, investasi lo di 356 itu ya, kalau lo pensiun gitu ya, kira-kira nih dari lo 40 ya, misalnya orang kalau pensiun itu kan 55 ya, kalau BUMN lah, normal age 55. Dalam kurun waktu 15 tahun, kira-kira itu mobil investasi lo harganya berapa aja? Yang gampang jawaban gue nih, yang gampang nih ya, yang gampang jawaban gue gini. Lo soalnya suka hitung-hitungan nih, gue demen nih. Iya, numbers gue selalu rasional soalnya. Angkatan kita, si generasi apa nih? Y apa Z ya? Gue nggak tahu. Y, Z, ya. Y o Z ya. Itu cuma 1/4 angkatan milenial, men. Banyaknya. Apalagi angkatan nanti nih, di belakangnya milenial nih. Milenial baru gitu ya. Ya. Bayangin ya, angkatan kita rebutan mobil itu aja udah gila-gilaan nyarinya. Lu bisa bayangin gelombang yang bakal ngerebut mobil itu 5 kali lebih besar dari sekarang. Jadi most likely ya, lu kasih aja numbersnya. Kalau chance lu 1/4, nanti 1/20, men. Jadi kalau tanya numbersnya, ya valuasinya kayak begitu aja. Gampang. Karena makin gak ada mobilnya. Dan di saat itu akan sangat banyak mobil palsu. Mobil kit car. Mobil bukan mobil, gua nggak fiber palsu ya lah. Belum tentu bisa. Gue bukan bilang mobil palsu, tapi mobil continuity series sebutannya, reincarnation, recreation. Jadi lu akan punya mobil-mobil yang serupa tapi nggak sama gitu. Iya. Ini menurut gue ada pertanyaan terakhir tuh. Bagaimana lo menentukan lo pensiun kapan dan kayak gimana? Tapi menurut gue setelah lo ceritain nilai, valuasi lo dan juga history yang lo bilang itu bahwa itu adalah mobil pertama lo Karmann Ghia, habis itu setiap orang VW nanti itu juga ada modelnya klasik itu ada di Porsche 356 itu seperti kayak gitu make sense sih bahwa itu lo mempersiapkan dana pensiun lo dari salah satu mainan lo itu ya. Iya. Anak gue laki 2, jadi gue harus punya 2 mobil. Yang ini udah jadi nih. Yang ini udah itu jadi. Buat siapa nih? Yang Porsche buat yang tua apa buat adiknya? Ternyata buat adiknya. Gue udah nanya ke adiknya, ke kakaknya dulu. Yang ini buat kamu mau siapa nih? Gitu. Mau Maika apa Kairo? Kalau yang ini Kairo gitu. Yang Maika masih PR lah gitu. Ya lagi dibangun mobilnya, cuman masih PR. Mobilnya apa bagus juga. Kota? Enggak, bukan. Mobilnya kalau gue omongin sekarang nggak ya? Tapi orang udah beberapa tahu lah. Mobilnya Jaguar E-Type. Moncongnya panjang. Iya. Itu lo dapat juga karena history juga kan ya? Itu gue dapat dari teman kakek gue. Gue kejar. Itu one of the best car yang ada di otak gue, yang gue pingin banget dari gue baby. Bahkan sebelum gue punya Karmann. Gitu. Cuman Wan, gini lah Wan. At the end of the day kan itu investasi ya. Gue tuh bukan orang yang dasar lo pedagang suka jual mobil. Enggak, bukan gitu. Investasi gue goalnya apa? Goalnya adalah menduplikasi apa yang lo udah punya kan. Bener nggak? Iya. Kalau sekarang harganya cocok pun, kalau harganya cocok atau didapetin sebuah tukeran yang asetnya kira-kira harganya juga valuasi oke gitu lah. Oke selama buat anak-anak gue bagus. Nanti. Berarti kan ngomongnya masih 10 tahun lebih dong. Iyalah. Tahun depan. Iyalah. Iya dong. Iya. Dia menarik nih. Soalnya ada beberapa yang udah nanya-nanya gue nawar nih.
Iya emang. Dan udah nonton juga nih mungkin di antara berapa nih eyeball 109, 117, wah gokil. Lo emang top. Ya gitulah. Dan Oke. Itu the best thing about this car is mobilnya normal gila Wan, kayak mobil baru Wan. Iya. Kemarin gue ditol, lo percaya nggak hari berapa? Lo tau gue ditol hari berapa? Berapa? Ya pokoknya gue tarik-tarikan sama expander rata lah larinya berdua. Expander yang lepas di Sentul kemarin. Iya ini mobilnya sebelah gue nih, persis sebelah samping gue nih, expander hitam nih, sebelah gue. Sebelah di tol kemarin tarik-tarikan sama larinya, normal. Berisik nggak? Gitu ya? At all. Pristine. Yeah. Smooth and gentle, pristine. Gokil. Gitu. Top. Ya. Gue doain anak lo yang satu nggak akan rebutan juga, akan mau pakai si BRG karena menurut gue Jaguar lebih gila sih. Ya ada uniqueness tersendiri lah ya. Ada. British. Satu jagoan Jerman, satu jagoan Inggris. Yes. Bapaknya belum kebagian nih, bapaknya belum tahu apa, udah habis sih. Udah habis ya? Mobilnya 2. Ibunya juga belum tahu nih ngoceh-ngoceh nih. Gawat. Ada lagi. Belum dikeluarin aja. Kayaknya semua yang nonton kita hari ini mesti belajar nih yang namanya investasi to something that has historical ya kan di mobil yang mempunyai nilai jual yang akan berlipat-lipat, mungkin 5 kali lipat, 10 kali lipat ya kan? Iya. Tapi mesti dicari itu adalah nilai lebihnya itu ya, mengkurasi yang gayanya Rifat ini ya. Betul. Gila sih. Yang lu harus punya adalah kemauan mimpi untuk jadi gede gitu. Lu beli mahal boleh. Ingat nih ya, lu beli mahal boleh. Yang nggak boleh kemahalan. Nah, nggak mungkin lu mau beli jam Rolex harga G-Shock, nggak mungkin. Gua nih ya, waktu beli 356 ya, gua cuma punya niat, nggak punya duit. Punya niat, tapi begitu lu tahu niat lu segitu gedenya guts-nya, lu pasti punya cara untuk bisa dapetin itu. Gua nyicil sama temen gua 2 tahun buat dapetin tuh mobil. Nyicilnya 2 tahun. Iya, kalau lunas 10 kali nggak apa-apa kali nyicilnya 2 tahun. Iya, dan dia juga tahu this is in a good hand gitu. Jadi ya udah. Oke. Berarti lo nyicil sama dia sebagai owner pertamanya si Porsche itu ya? Dia nggak tahu ya owner keberapa ya, tapi owner sebelum gua lah yang pasti. Iya. Bro, thank you banget sharingnya nih. Gokil. Sama bro. Ntar lagi kita mesti sholat ya kan. Tapi gua rasa obrolan kita nih banyak manfaatnya nih. Dari mulai konten, YouTube, monetizing, terus lokasi lagi ajarin hitung-hitungannya. Ini penting banget nih, soalnya buat anak-anak yang sekarang mau belajar bikin konten YouTube, menurut gue YouTube it's a next level lah menurut gue. Karena dari produksi yang tadi lo bilang juga kan perlu dipikirin yang mateng kan, gimana kreativitasnya, editingnya, story-nya gitu ya kan. Jangan coba jadi orang lain, men. Nah, pas tuh. Oke. Sip. Ya udah. Thank you banget ya, Sob. Oke, men. Pas. Sukses buat besok lo nontonin temen gue ya? Iya, udah boleh. Yang gue kenal kok. Siap. Boleh. Oke. Thank you, man. Salam buat orang rumah. Sama-sama. Iya, salam buat si Ijo. Ya. Semua yang nonton juga. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Dahsyat banget. Kita belajar banyak banget nih sama Rifat. Dan buat besok untuk para penggemar otomotif juga mobil, gue akan ngajak foundernya atau pendiri dari Karma Kit. Karma Kit itu dia punya kit untuk Lamborghini Aventador tahun lalu yang menjadi maskot di US market. Nah, penasaran seperti apa? Nah, besok kita ngobrol langsung sama Kiki jam 5 sore ya. Sekarang kita maghrib dulu. Thank you banget udah yang join sore ini. Besok kita ketemu lagi. See you, bye.